Oke, what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel yang gak jelas ini. Hari ini kita akan unboxing dan mereview singkat sebuah produk dari Daban Model, yakni nah seperti inilah. Ini adalah GM2, maksud saya GM3 dengan skala 1/144. Oke, seperti inilah tampilan boxnya. Ini keluaran Daban yang cukup lama, kayaknya sudah agak rusuh juga boxnya. Kayaknya juga Daban belum merilis ulang kit ini ya. Jadi ini adalah stok lama. Dan apakah plastiknya masih good? Mari kita lihat. Oke, jadi di sini tertera ada manual box. Nah, jadi seperti inilah akan tampilan jadinya. Terlihat good looking. Canda Anda. Inilah beberapa pose-pose. Dan juga panduan juga tentunya. Oke, jadi ini beberapa pose lagi itu. Ini dia sejadinya nanti, dan kepala yang masak. Masih aja GM kepalanya seperti ini. Oke. Kita berlanjut ke runnernya. Ini di sini ada dua belah plastik dengan beberapa runner di dalamnya. Oke, mari kita buka plastik pertama. Di sini ada beberapa runner. Nah, di sini pertama ada armor bagian betis, ada bagian body maksudnya, shield, dan juga beberapa armor di bagian. Oh, ini ada copot ini ya, memang copot ya. Dan ada polycaps 2 buah ini. Masih good rasanya ini polycapsnya. Ada armor betis lagi, dan juga ada beberapa armor kepala dan juga bahu. Dan ini ada launcher misilnya. Apa itu namanya yang di pinggang? Tapi itu kayaknya miscolor ya, karena di manualnya itu terlihat berwarna gelap ya. Ya, itu tentunya akan kreativitas Anda yang diperlukan di situ. Oke, berlanjut, kita ada shield di sini dan juga penutup launcher misilnya di bagian bahu. Dan juga ada beberapa part merah lainnya. Next. Nah, di sini kita dapat ada beberapa varian tangan ya. Tidak seperti GM2 sebelumnya ya, kalau saya salah ingat. Nggak dapat kayaknya yang GM2 sebelumnya. Berlanjut, kita ada armor. Inner frame atau framenya ini ada rifle, ada beberapa tangan juga di sini, dan juga backpack. Berlanjut, ini ada juga sama seperti tadi, kayaknya ada beberapa frame di bagian betis, dan juga RFD sahabat seperti biasa ini melengkung tapi saya nggak pernah pakai sih ini. Bye. Oke, berlanjut, kita ada stiker dan juga entah stiker apa di dalamnya ini. Kayaknya ada 2 stiker bening dan stiker detailnya kalau nggak salah ya. Nah, seperti inilah. Ini seperti GM2 sebelumnya juga dapat stiker seperti ini. Nah, ini yang kemarin GM2 nggak dapat ya. Ini kayaknya untuk mendetail di bagian betis ya. Oke, seperti itulah unboxingnya. Nanti kita akan berlanjut untuk merakit partnya ini. Dan seperti bagaimana hasil jadinya, saya agak ribet. Oke, berlanjut ke video selanjutnya. Oke, halo, what's up guys. Jadi inilah hasil jadi dari GM3 nya yang selesai saya rakit kemarin.
Tampilannya cukup unik dan juga old school sekali ya. Jadi memang seperti inilah tampilan Gundam seperti dahulu. Cukup bagus sih desainnya, cuma memang saya kurang begitu suka di bagian kepalanya ya. Kayak astronot gitu, memang sama seperti GM2 sebelumnya. Cuma dia bedanya tambah tanduk saja yang di kanan kiri. Dan ini mengingatkan saya seperti Jegan ya. Apakah ini pendahulunya Jegan atau Stark Jegan maksud saya, yang dengan ada dua misil launchernya di bagian bahu. Oke, dari segi warna ini cukup seperti yang mengikuti warna RX78 kalau nggak salah. Cuma di sini birunya agak gimana ya, warna birunya beda sedikit. Upsi, bagian kaki udah copot. Oke, di sini saya aplikasikan beberapa stikernya, stiker yang gininya ya, untuk pendetailnya, bukan stiker yang kayak dekal itu ya, seperti di bagian sensor di bagian ini, di sini, di lutut ini, dan juga ini garis-garis biru ini, dan juga ini pendetail yang di bagian paha ini. Cuma ini stikernya memang rada lemnya sudah mulai kurang bagus, jadi kadang-kadang dia akan mengelupas. Mungkin ini karena kit lama ya, di stok lama ya, biasalah lemnya seperti itu. Oke, mari kita berlanjut ke bagian artikulasi. Di bagian kepala bisa kesampingkan memutar, tapi agak susah, takut antenanya patah. Tapi buat apa juga dia muter. Bisa mengangguk, naik kepala seperti demikian. Di bagian lengan, nah bisa berputar seperti ini, cuma dia kadang kepetrak di bagian ini ya, entah apa namanya ini. Jadi bisa kalian copot dahulu sih sebenarnya ini. Nah, dia seperti itu. Jadi memudahkan lengannya untuk berputar. Seperti biasa seal ya, tak perlu saya jelaskan lagi. Dan bagian rentangan tangan sedemikian aja ke atas, karena dia mentok bagian ini. Bisa berputar di bagian bawah bahu, tekukan lengan seperti ini. Di sini juga ada putaran. It's a good movement. Ini di sini agak mentok dia di bagian backpack. Jadi bisa kalian copot juga seperti ini untuk memudahkan mobilitasnya. Untuk bagian backpack juga ada sedikit ya, like so. Ini keren sepertinya backpacknya nih. Ini gininya juga ada gerakan dikit-dikit. Apa namanya itu? Cerobong asap. Oke. Tangan dan tangan ke depan sedemikian. Putar di bagian pinggang. Berlanjut di bagian skirt depan, bisa dibuka, dipisahkan kemarin, dan juga bagian kaki bisa diputar di bawah paha, bisa ditekukkan sedemikian, tekukkan lututnya juga sedemikian. Nah, like so, tekukkan lututnya. Ini di bagian kaki bisa diputar sedemikian, digerak-gerakkan. Ini bagian gininya, armor pelindungnya juga bisa digerakkan. Bisa ke samping sedikit. Oke, apa yang belum ya? Untuk skirt belakang ini emang mati ya dari awal-awalnya. Dan juga di bagian backpacknya ini bisa digerak-gerakkan. Pin saber bisa dilepas nih, gagangnya. Cuma malah saya lepasnya lagi. Ini juga bisa dilepas juga. Like so. That's it. Dan di sini juga kita disediakan untuk penutupnya ya. Nah, jadi ini misalnya bisa kalian tutupi pakai ini. Dan juga bisa disediakan di sini ada berbagai varian tangan, yang ini setengah mengepal untuk megang beam sabernya, terbuka, setengah mengepal lagi,
Dan ini full mengepal ya, jadi ini tidak megang apa-apa. 2 buah full mengepalnya. Dan juga satu lagi yang ini untuk megang rivalnya. Oke. Dan entah kenapa kemarin atas saya nemu lebih ini ya, tangan ini setengah mengepal, kayaknya untuk setengah mengepal, tapi entah mana gini ya, I don't know. Oke, kita bandingkan dengan saudaranya GM2. Looks so weird bro. Hello, what's up bro? Nah, seperti inilah. Setara sih kalau memang mereka dibandingkan. Oke, jadi seperti itulah review singkat dari GM3 ini. Ini stikernya belum saya pakai. Sebaiknya sih kalau memang kalian mau terjun di bagian bootleg atau mencoba untuk merakit kit bootleg, ya saya sarankan sih untuk bagian GM Daban ini. Kitnya cukup mudah untuk dirakit dan juga tidak terlalu banyak isu-isu ya. Jangan kalian langsung ambil Hongli ya, walaupun lebih murah Hongli ataupun dia mengambil seri double O nya, cuma itu moldingnya kurang bagus dan juga ada beberapa isu juga. Lebih baik kalian cari kit-kit ini, cuma ini memang kitnya sudah lama ya, jadi di pasaran juga kayaknya sudah agak berkurang ya, tapi harganya di sini di pasaran sekitaran 100 ribuan ya, 110 kalau nggak salah. Apakah kit ini cukup layak untuk dikoleksi? Ya, menurut saya cukup layak sih. Buat kalian juga yang mau mencoba belajar panel lining, scribing atau apa entah namanya, atau mau repaint, kit ini sih cukup murah untuk buat kalian belajar ya. Daripada kalian cari Hongli ya. Oke, segitu aja sih reviewnya. See you in the next review and bye bye.